Akhirnya Iya. tanah itu ternyata disita sama bank karena hutang si pemilik itu nggak diangsur, Pemilik disita oleh bank, dibeli terus sama dilelang. masjid tanpa komunikasi tadi. Terus Yes. rumahnya sendiri juga dijual ke beda orang lagi. Wah, ruwet Oh, pokoknya. iya. Pindahan 5 kali bolak-balik lah kita malah ya. Sih. Wah, tuh hujan-hujan. Wah, Hmm. 5 kali angkut sampai kerikil-kerikil kita angkut. Ya, betul, cerita yang menyenangkan pokoknya. Ketemu banyak orang, ketemu orang-orang baru juga tadi ya. Maksudnya pertemuan dengan orang baru itu menurutku juga satu hal yang memperbarui diri kita terus ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di acara cerita orang-orang sekitar di channel Spice. Makasih ya buat teman-teman yang tiap minggu tuh selalu ada aja lah yang nonton. Ya semoga teman-teman yang nonton selalu pembicaraan kita di podcast di Ceos ini mendapatkan apa ya berkah, ya manfaat gitu. Amin. Dan jangan lupa tetap kalau misal belum subscribe kita ya. Terus ngerespon aja juga gak apa-apa, di komen, di like, di share juga ke teman-teman. Ya semoga hal-hal kecil ini tetap bisa berjalan terus dan obrolan-obrolan kita meskipun hanya hal kecil juga ya bisa bermanfaat lah buat sebagian orang. Nah kali ini aku ngobrol dengan yang selalu apa ya, pokoknya kalau teman-teman memperhatikan ya, pokoknya orang-orang yang aku ajak ngobrol tuh mesti dari warung pejalan gitu kan. Nah sekarang tuh konteksnya kita lagi sama Mas Sidik Bahtiar. Halo, lu. Nah Mas Sidik Bahtiar ini adalah orang yang menurutku banyak mempertemukan dengan orang-orang lain juga, banyak teman-teman juga. Nah, dan kayaknya itu sih apa? Yo Mas Sidiki baru itu juga, baru bisa untuk diajak ngobrol juga ini. Monggo Mas, mungkin ada teman-teman yang belum kenal Mas Sidik. Mungkin Mas Sidik boleh kenalan dulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal. Aku Sidik sebagai pengelola lah di warung pejalan mungkin ya. Siap, Mas. Oke, tadi Lucky udah intro sedikit, mungkin pertemuan-pertemuannya diawali di sini ya, mungkin aku hanya sebagai perantara istilahnya, mak comblang mungkin ya Lucky. Agar teman-teman bisa saling kenal akhirnya. Iya. Itu dulu sih. Ya, seperti itu teman-teman. Intinya ki apa ya? Aku ngerti pejalan udah lama ya Mas ya. Warung pejalan cukup lama ya. 5 Lumayan. tahun lebih ya. Iya, 5 tahun. sekitar 6 tahun lah dari 6 tahun. 2017. Iya, 2017. Awal Januari akhir itu. Wah. Kui apa? Aku pun ikut ke awal ya Mas ya. Iya. Maksudnya pas awal sing nang kios cilik kuwi ya, di Iya. tahun pertama kuwi kan Termasuk wis generasi awal lah ya. generasi awal. awal. Jadi sapa misal koyo bawono ki generasi awal berarti. Bawono yang mana ya? Aku ibaratnya tahu kali Lucky dari awal, mungkin teman-teman FSRD dulu ya. Ya. Sedih Waktu rapat-rapat panser waktu itu kayaknya ya, mapalannya anak-anak FSRD ya. pecinta alamnya seni rupa Mas. Ya, seni rupa yang akhirnya nggak jadi. Tapi alhamdulillah berbuah hasil ya. Alhamdulillah ada hasilnya. Gimana nih Luk? Apa ya? Ngene Mas, mungkin kan warung pejalan ki wis suwe banget ya. Dan ternyata bisa dibilang nek aku anu ki apa jadi ruang juga, terus lumayan berpengaruh juga sekitarku lah ya. Menurut sampean ki warung pejalan iso ngene ki emang di konsep ngono kah, atau yo ternyata mlaku wae terus ternyata dadi ngene iki ngono ya? Konsep sebenarnya nggak ada konsep yang sengaja kita bikin, maksudnya dari
warung pejalan sendiri. Konsep awalnya ya buka warung kopi, perpustakaan, bertahan hidup lah. Cari uang sih. Konsep awalnya ya itu ya. Sampai akhirnya mungkin jadi ruang bertemu dan mungkin akhirnya bisa dikatakan teman-teman juga apa namanya? Jadi komunitas ya. Ya alhamdulillah juga. Aku jadi ini tertarik pengen ngulik apa backgroundnya Mas Sidik iki. Maksudnya sebelum Apa nih? Mas Sidik gawe warung pejalan kan. Terus maksudnya terus tiba-tiba kepikiran untuk gawe warung kopi. Emang biyen ki Mas Sidik melakukannya koyo opi sih? Ngono kae. Apa ya yang awali ya? Mungkin satu hal yang selalu pernah apa ya, yang teringat terus lah satu hal itu aku gini. Pernah bikin rumah baca di kampungku itu. Di daerah Tuban, Kalioso, Gunarjo. Punya karangannya di perbatasan Sragen ya, paling pinggir lah. Tuban ini desa Tuban lah. Namanya desa Tuban, itu daerah asalku itu perbatasan Karanganyar Sragen, Boyolali ya paling pojok pencit lah. Dulu bikin rumah baca sama kawan-kawan di kampung. Dan yo berjalan pelan aja lah rumah baca, tempat ngumpulan teman-teman yang aku suka Di baca, desa, terus ya? teman-teman di kampung ada beberapa yang kebetulan juga suka, akhirnya bikin. Tapi di satu momen itu ada kawanku yang bilang itu gini, kamu ngapain bikin rumah baca? Maksudnya mikirin minat baca orang, mikirin anak, mending buka warung, dapat uang, kamu bisa hidup ini. Waktu pertama kali denger itu ya nggak enak banget gitu lah rasanya. Iya. Tapi kalau lama-lama dipikir, iya bener juga ya. Ngapain mikir ke wong ya aku ya. Iya, Karuan sisan buka warung aja ya. Dan ternyata mungkin itu baru ku sadari setelah beberapa waktu itu, bisa ternyata. Jalan dua-duanya malah ya. Tapi memang untuk tempatnya ya, mungkin akhirnya aku memilih di Solo ya. Karena di kampung mungkin masih kurang diapresiasi waktu itu. Iya sih. Nah, nang Solo ya lumayan apa masyarakatnya warganya atau mungkin karena pendatang juga ya Mas ya, yang mungkin cukup bisa lah kita ajak buat ya yo enek warung kopi, iso ngobrol nang kono, iso bertukar pikiran nang kono, Terus terbuka ya. Terus enek yo misal ruang baca, enek perpus ngene iki, yo mereka yang membutuhkan buku apa yo iso ndelok ngono kae. Tapi emang pas sampean kui gawe rumah baca, ini malah mundur meneh. Emang kenapa Mas? Maksudnya apa ya? Mungkin enek misi dewe atau visi dewe atau idealis lah. Sing gampangane kenapa dengan membaca ngono. Terus sampean malah pengen apa gawe malah wis sempat gawe rumah baca desa kuwi. Sebetulnya nggak idealis banget sih, maksudnya ya untuk menyalurkan minat juga sebenarnya, maksudnya minat personal, terus beberapa kawan yang juga suka. Dulu akses bacaan susah loh. Akses dapat pinjaman buku itu susah dulu. Aku dulu minjam buku itu sekitar tahun berapa? 2015-16an itu kan belum usum perpus lah. Sekarang kan banyak banget perpustakaan jalanan, termasuk perpus sorot ya kawan-kawan. Sorot dulu itu sempat berjalan. Aku dulu kalau pinjam buku itu ke daerah Gentan. Gentan itu daerah Sukoharjo ngikutnya. Jadi dari tempatku Gondangrejo sampai Gentan Sukoharjo itu lumayan jarak tempuhnya. Iya sih, lumayan sih. Berarti sampai pernah nang apa perpus jalanan ngono kae juga? Belum ada dulu. Belum ada waktu itu jarang. Itu perpus kayak LSM gitu sih. Di daerah Gentan itu. Ngontel aku dulu dari Gondangrejo itu. Belum punya motor dulu. Terus akhirnya bikinlah itu, maksudnya ya membuat akses itu. Berarti pas waktu itu juga sampean yo enek maksudnya tetap jenenge rumah baca, enek buku-bukunya kan. Pas waktu itu juga udah lumayan banyak juga berarti buku-bukunya. Lumayan. Awal-awalnya tetap koleksi pribadi ya aku. Maksudnya aku memang dari awal jarang minta donasi begitu-gitu. Tapi tidak menolak kalau ada yang memberi ya tidak boleh ditolak ya. Gitu. Ini berapa lama berarti Mas? Rumah baca itu? Pas waktu nang desa. Berapa lama ya? Sekitar 3-4 tahun lah paling itu. Iya? Itu. Lumayan suwe ya? Tapi yo pelan-pelan gitu. Waktu itu aku masih kerja di pabrik. Kerja sablon. di pabrik. Terus ya sambil lalu buka ada ruang gawe rumah baca kuwi. Terus pas 2017 sampai buka warung 2017 awal barulah ide warung pejalan itu bikin.
nek nang pikiranku ki warung pejalan yo tempat pertemuan ya. Terus yo dan koyo sevisi nek kita melakukan jalan hidup yang sederhana lah. Ya kan. Terus semisal Mas Sidik dengan saiki wis 5 tahun ini kan. Semisal ndelok pejalan koyo apa Mas? Nah aku sing tak bayangi kuwi sih. Kayak apa? Yo kayak gini-gini aja. Iya seperti ini aja tiap hari jaga warung udah. Tapi yang menarik mungkin kayak kan? wong gelem moro dene terus Mas Sidik dengan cara berjejaring yang apa ya? Mungkin luwih grapiak ya. Dan gak sing apa ya? Ya maksudnya simpel wae, sederhana wae. Dhewe misal enek wong sing dhewe iso dijak ngobrol ngono kae. Iya. Kok waniman ngono Mas? Atau mungkin kuwi semacam trik juga ngono kae. Mungkin aku mundur lagi ya, Luk. Maksudnya ide warung kopi tadi ada hal juga sebenarnya dulu aku sering ikut numpang di itu. Jadi aku dulu selain tinggal di rumah, aku sering numpang di kontrakannya teman-teman UTP dulu di daerah Mojosongo. Di dekat Pasar Mojosongo dulu. Lah di situ tuh dulu sering jadi tempat singgah buat teman-teman yang naik gunung. Ya. Aku sering tinggal di situ, terus sering buat ampiran lah ibaratnya. Mulai ketika mereka pada lulus semua, terus ada pikiran nih maksudnya, wah nanti kalau ke Solo mampirin endi ya ibaratnya gitu. Terus aku sama temanku yang tinggal berdua tuh dengan temanku anak Bumi Ayu tuh. Ya. Terus punya ide itu. Kayaknya bikin warung kopi aja deh maksudnya untuk salah satu halnya. Terlepas dari keterkaitan sama rumah baca tadi ya. Memang obrolan-obrolannya muncul di situ. Berarti emang sekalian buat rumah singgah gitu-gitu. Jadi biyen kepikirannya paling ya karena dhewe punya background yang sama, misal ya seneng naik gunung gue ya Mas ya. Terus yo dhewe tipikal apa cacah gunung ya ngono lah ya. Iya. Iya apa yo sing mungkin rada gembel tapi yo gayeng ngono. Iya. Aku introvert sebenarnya dulu. Oh iya Mas. Iya. Terus iso bani ngono kae piye iki? Ya akhirnya ngalir aja terus terbang. Aku pun maksudnya sampai saiki pun kan rada introvert ya. Iya. Orang juga sih kan. Tapi boleh. Aku kadang bingung kok, kadang nek misal enek wong anyar yo rawani langsung gimana ngomong. buka obrolan gitu ya. Tapi ya kuwi pun sing membentuk apa warung pejalan, maksudnya ya aku nek ra yo digowo cah-cah terus mungkin posisine iki saat Mas Sidik sing ngejak ngobrol dhisik ngono kae. Ya mungkin aku gak bakal seakrab ngene iki ngono kae. Mungkin aku pun enek nang kelemahan nang kono sih Mas. Tapi Mas Sidik iso maksudnya pemene nang kene di tempat baru ngono kan, ngomong anyar meneh ngono kae. Beradaptasi lagi ngono kae ya kan. Bertemu dengan orang baru itu selalu memperbarui diri kita malah untuk aslinya kan. Iya, sepakat aku. Ya, ada banyak mengisi apa ya pengalaman anyar meneh atau insight sing anyar ngono kae. Untuk memperbarui diri. Iya, disambil. Sambil Mas. Siap loh. Lah, pengalamanmu sendiri gimana loh? Maksudnya dari 2017 ya nongkrong di warung pejalan gitu. Tak ganti takoni saya. Tapi emang warung pejalan ini berarti apa ya? Satu tempat kopi sing misalnya nanti saiki mungkin sing bendino kuwi mesti nang warung pejalan sih aku. Kenapa ya? Karena aku sesuai dengan apa lingkungannya nang kene. Dan yang aku butuhin ku orang mung tempat sing apa Instagramable ngono kae kan. Tapi karena menurutku warung kopi adalah ya kopi itu sendiri yo iso dadi apa ombenan sing iso diombe. Terus nang kono iso ngobrol juga. Jadi butuhku iki ngobrol sebenarnya Mas. Makanya saat kene aku iso ketemu akeh wong dan akeh ngobrol dengan banyak orang yang mungkin nang warung kopi Leone atau kedai kopi atau kafe koyo piye lah saya mau ngedol tempat ngono kae ya. Yo apa? Yo mau ngono kae tok. Mungkin ya cuma temannya sendiri, tapi di sini kita malah bisa bertemu banyak orang bermacam-macam malahan. Kuwi sih Mas. Terus ya pas kuwi aku melu-melu caca sih. Mael sih ya. Oh iya. Mael pertama. Tadi ya Panser tadi ya. Panser tadi itu.
kuwi apa ya? Ide opo konsep opo terus yo maksudnya pas waktu dibikin ngono kan terus tapi ra mlaku lah saya. Oh iya. Cuma jalan 1 tahunan. 6 tahun berjalan ya. Dan Iya. Tapi sampean wis kebayang ke depannya ngono gak, Mas? gimana nih? Ya sampai saiki Visi kan ke depan. apa? Soalnya pejalan juga ngalir aja ya, Hmm. Mas. Ngalir terus yo emang yo menikmati kayak tiap harinya tanpa memikirkan terlalu jauh ngono kae. Tapi apa sampean duwe apa visi dhewe wisan saiki? Ya mengalir sih iya, mengalir nikmati ya. Ya sebisanya sih, bisa dinikmati ya yang ada ini gitu ya. Maksudnya kalau visi pasti maksudnya tetap harapannya warung pejalan bisa punya ruang yang menetap lah. Selama ini kan kita tahu sendiri ya, Iya, kita berpindah-pindah ya, udah nomaden lah ya selama 5 tahun ini udah berapa tempat ya? 4 tempat dah ya. 4 tempat. Tempat keempat ini. Dan aku Mungkin ngikuti visi, kabeh. visi sederhananya seperti itulah, menetap punya ruang yang tetap wis ra pindah-pindah sebenarnya. Soal bagaimana bentuk warungnya, bentuk wujudnya itu kupikir nggak terlalu jadi masalah ya. Yang penting kan spirit yang dibawa tetap gitu loh. Iya. Tentang Ya emang sing maraknya beda emang spiritnya ya Mas. Warung pejalan dengan apa ya tempat nongkrong liyone lah. Embo ya, maksudnya neng kene ae maksudnya wonge macem-macem terus sangar-sangar ya Mas ya. Wah, Iya. boleh. Sing dene ngono lho. Iya, ya. iya. Maksudnya dengan apa? Ya saat kita seolah-olah aku yang berangkat saka ngisor juga. Misal yo tiba-tiba nek beri lagi iya. sangar dadi apa sastrawan ngono kan misal. Atau sopo nek cah pergerakan barang ngono misal. Terus yo cah munggah gunung yo akeh lah ngono kae. Terus sing apa ya? Deknen sing menggeluti di bidang pertanian ya kan. Macam-macam lah ya. Macam-macam sejarah, random banget lah ya orang-orang di random sini. dan Ya. Kayaknya orang-orang terpinggirkan malah itu. iya. Wong sing ngilmu gawe juga. tapi Ngomong susah gawe-gawe. ya. Iya. Iya sih dulu ada sempet kayak bukan dari aku ya malah hanya yang ngomong seperti itu ya, malah dari teman-teman yang lain itu kayak ini mau jalan ini tugasmu ngancani wong-wong bingung kok Mas. Jadi masa-masa itu kan namanya di masa-masa banyak teman-teman muda yang masih dalam katakan pencarian yang untuk mencari jalannya ya. Akhirnya mungkin di fase-fase sekarang alhamdulillah banyak teman-teman yang udah cocok lah, maksudnya udah ketemu antusiasnya masing-masing. Ada yang petani, ada yang cah pergerakan, ada yang sastrawan. Iya. Seneng maksudnya aku juga paling nggak jadi bagian dalam proses kawan-kawan ini gitu, melihat dan tahu itu seneng juga. Apa ruang iki gak cuma sekedar jadi warung kopi tok, tapi ruangnya urip ya Mas. Wih gumun ya kok iso ya? Mungkin ngobrolin tadi ada ya teman-teman yang dari pergerakan, kita sounding aja dulu, maksudnya bulan depan kita ada kegiatan di warung pejalan ini, ada monolog pejalan nanti bakal dipentaskan lagi kan. Iya. Setelah sekian lama vakum. Rencananya tanggal 22 nanti. 22 Februari ya. Nah, itu kan kegiatan yang lama vakum juga, maksudnya kegiatan yang juga terbentuknya dari dari tongkrongan, maksudnya dari sekedar ngobrolan gini lah. Dulu kan Lucky juga waktu monolog pejalan pertama ikut, kalau nggak salah kan, ikut baca puisi lah ya. Aku mau puisi sih. Dan itu kayaknya membaca puisi pertama dan terakhirmu loh. Belum lagi loh. Belum lagi tampil lagi. Dan terjadi itu loh, walaupun kamu bukan orang yang tertarik banget di bidang puisi atau di bidang sastra, tapi ruang itu cair tuh, maksudnya cair dan orang itu bisa mengundang antusias orang yang bahkan di luar bidangnya gitu. Nah, dari obrolan-obrolan itu dulu kan memang untuk ruang apresiasi, untuk ruang belajar bareng, ruang berbagi karyanya teman-teman yang mungkin suka nulis tapi masih sungkan, masih malu-malu untuk dikeluarin kan. Menurut pejalan itu dulu yang jadi ruang untuk apresiasinya. Nah nanti ke depan, bulan depan ini rencananya bakal ada lagi. Iya. Dan pemerannya salah satu teman kita yang anak pergerakan itu ya, yang viral kemarin ya. Viral. Oke ya. Mulai meneh kan. Ya yang pasti ya kuwi terkenal banget lah Wesan ya. Iya.
Tapi ayo kita tayang ya minggu ngarep. Maksudnya Iya, pas banget tuh nanti kita buat sounding minggu juga. depan, minggu depan itu tayang kan. Terus yo kuwi engko beberapa saat lah. Engko sebelum anu lah iki tayang. Iya. Dan monolog jalan kali ini aku yakin nanti gayeng lah lo pokoknya. Biasanya yang naskah-naskah serius yang digarap teman-teman, ini kan naskah gayeng lah. Gayeng lah. Aku pengen teman-teman juga ikut datang nanti maksudnya untuk ya selain ruang apresiasi juga kan itu ruang untuk kembali bertemu lagi untuk saling ketemuan lagi, ngobrol dari situ kayak maksud tadi kan kamu bisa kembali bertemu orang, ngobrol-ngobrol. Cuman teman-teman ini entah ya, mau tanggal berapa, tapi intinya tanggal 22 Februari 2023 akan ada acara di Warung Pejalan. Iya, monolog Pejalan nanti. Pokoknya kalau kalian tuh baru sekali 2 kali, terus baru cuma ngelihat ataupun cuma ngopi aja, mungkin nggak terlalu kerasa vibe-nya Pejalan itu seperti apa. Tapi coba beberapa kali ya, terus kalian sapa tuh siapa yang mungkin bakal disapa di Warung Pejalan. Ya tadi ini kayak aku ini. Bisa jadi ya. Bisa jadi nanti akan menetap lama. Karena saking nyamannya ya. Maksudnya nek ngomong ke harga ya pasti murah. Terus paling murah kuwi. Iya, ya itu kan? juga ngaruh tapi itu. apa bukan cuma murahnya aja, tapi karena nilai lain di balik kopinya itu sendiri. Ya kuwi ya tempat nongkrong dan tempat bertukar pikiran, benar-benar tukar pikiran kita. Ya, aku merasa pakai banget lah hal yang tak entuk sih saka lingkaran nang kene ngono lah. Bahkan kalau ngomongin tadi ya soal harga di sini kopi dulu kan pernah sempat ada orang yang misalkan orang dari luar kota ke sini mampir itu kok murah men Mas harganya kan. Kayaknya juga terlalu murah kok ya gitu. Kayaknya waktunya dinaikkan nih. Ya, bocah-bocah wae aja dia. Itu sih. Ini salah wong sing protes sih. Iya, dikasih murah malah protes kan. Dikasih mahal ya aku seneng. Terus banyak lagi lo sebenarnya kegiatan-kegiatan di Warung Pejalan yang mungkin karena banyak hal ya, maksudnya terlepas dari pandemi akhirnya terus kita berpindah-pindah tempat juga 2 kali pindah tuh setelah terakhir di Kuburan Mojo itu akhirnya kegiatan-kegiatan tuh banyak yang tertunda. Nah mungkin tahun ini sih mungkin semoga jadi momentum untuk ibaratnya kembali menghidupi ruang ini ya, maksudnya teman-teman juga kemarin banyak yang cerita mulai antusias lagi untuk ngadain acara itu. Seneng sih aku maksudnya bisa jadi ruang berkegiatan bareng gitu. Iya. Amin lah yo. Pejalan ya dengan caranya yang seperti ini kuwi sing membentuk Pejalan jadi seperti ini juga sih. Yo kegiatan itu terus lingkungannya, ngomongane yang sering kita temui lah di sini Mas. Menarik. Termasuk kemarin ya kegiatan terakhir yang kita maksudnya kita garap barengan lah anak-anak teman-teman tongkrongan di sini ya, Rumpun Balada ya. Rumpun Balada. Mungkin yang nonton kemarin Rumpun Balada. Ini ya maksudnya gara-gara tongkrongan nang warung kopi tiba-tiba nggak konser. Ya acara konser kan. Gimana pengalamanmu kemarin ikut juga. garap itu piye? Yo karena aku gak terlalu ikut full juga, tapi karena aku merasa sengkuyungi kuwi dan alhamdulillah ya iso ngewangi juga ngono kae. Yo menarik sih Mas, maksudnya dia gak kudu cah IO banget sing kudu gawe acara satu. Ternyata ya maksudnya gotong royong kuwi yo bagian mungkin IO kuwi adalah modernnya gotong royong saiki ya nang kota ngono. Biyen kan gotong royong kuwi kan yang membentuk apa-apa iso terlaksana kuwi kan. Terus kita mempraktikkan itu, gak mikir angel-angel saat dhewe lagune ternyata dadi juga kok. Kuwi paling sih sing menarik ya kemarin ya. Makanya dari ruang ya katakan dari nongkrong bareng lah kita di sini di warung kopi akhirnya terjadi obrolan-obrolan dan teman-teman berinisiatif bikin satu pertunjukan musik dan dikerjain bareng-bareng, itu satu hal yang menarik ya. Cantiki sing awal mulane ngopi ning kene ya kan. Terus ketemu si Mas Ponco sing ngopi ning kene juga. Si Fasativa juga sing ngopi ning kene. Terus malah gawe konser bareng.
Itu juga. Bisa Wih, ya? tepuk tangan dulu untuk Rumpun Balada loh. Wih. Rumpun Balada. Kita promo Rumpun Balada lagi. Iya. Nanti tungguin teman-teman, nanti Iya. ada Rumpun Balada 2. Selanjutnya Tunggu ya. aja Iya, ya. iya. Rumpun Balada selanjutnya, kayangku ya. Ngobrol apa lagi dulu? Kita Iya. ngomong di ruang perpustakaan loh. Aku juga sebagai pengelola warung pejalan dan lukis sebagai mungkin juga apa ya yang sering datang lah. Iya. Aku pengen tanya juga loh, salah satu buku yang menarik yang pernah kamu baca di sini lah. Iku Di ya, warung pejalan. mungkin beberapa buku sing Paulo piye macamnya Paulo Coelho. Iya. Paulo Coelho kuwi Mas. Buku yang mana nih lo? Apa ya, aku nganti lali judulnya, selawas banget ya. Gimana cerita di dalamnya? Mungkin masih ingat ceritanya? Aku pertama baca yang Paulo Coelho itu yang Sang Alkemis. Oh iya. Tapi aku mau ning kene pun ngendi ya? Lupa aku. Tapi kuwi Gimana menarik. menurutmu habis baca itu? Sang Alkemis kan kayak enek kisah seolah-olah nabi apa ya? Pengembala. Penggembala. Terus momen muter ngono Iya. kayak terus nang padang pasir pada akhirnya itu. Iya, Ya. iya. Tapi lali aku juga sih. Tahu tak ceritani wae iki. Wah. Ini satu hal yang menarik loh, maksudnya kan kita juga bahas buku lah ya, Iya, karena iya. kita di perpustakaan lah ini. Jadi seringkali orang yang misalkan baru atau bener-bener bertanya ke aku ya, rekomendasi buku lah mas gini-gini. Biasanya aku akan tanya dulu nih apa Dan selera selera. tentang, paling enggak aku tahu dulu lah tentang seluk beluknya dia. Iya, iya. Biasanya kalau udah tahu atau mungkin bahkan nggak tahu malahan, Iya. aku sering kali memang mereka menuliskan The Alchemist, Alkemis. Paulo Coelho ya. Itu kupikir juga salah satu buku favoritku dan sering aku rekomendasiin ke teman-teman juga yang datang ke sini karena lebih general ya ceritanya. Maksudnya ini aku yakin semua orang bisa masuk menerima cerita atau dongeng di Paulo Coelho ini ya, yang Alchemist itu ya, tentang pencarian jati diri lah ya, kayaknya ya, pencarian impian-impiannya ya. Iya. Tapi sayang sekali ini bukunya masih hilang loh. Dipinjam kawan kita sendiri juga lama ya, hampir 2 tahun lah 2 tahun. belum kembali. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya Apa-apa lah ya. aku sendiri di sini kan di warung jalan tentang buku-buku ini punya konsep gini loh. Aku dalam satu waktu tuh berusaha memiliki, tapi juga tidak berusaha memiliki, maksudnya berusaha memiliki untuk merawatnya. Tapi di sisi lain aku juga merasa nggak memiliki, biar nggak merasa kehilangan nanti kalau hilang gitu. Oh ya, maksudnya ya. Jadi satu momen tuh aku Ada berusaha pasarnya, belajar untuk ikhlasin melakukan ya. dua hal itu gitu. Jadi kan banyak aku dulu dikritik lah sama teman-teman yang mungkin bergerak di bidang kepustakaan yang lebih yang lebih profesional katakan. Hanya orang bodoh yang mau meminjamkan buku tanpa syarat katanya. Ya aku tak jawab dengan guyon lah ya. Iya. Enggak apa-apa, aku tak jadi orang bodoh aja gitu. Biar enggak khawatir lah hidupku, biar enggak terlalu khawatir gitu. Iya. Tapi ya buktinya memang tetap ada lah hilang gitu-gitu kan, pasti ada lah. Maksudnya konsekuensi orang buka warung, ibaratnya kalau zaman dulu di SMP misalkan, kamu pernah ke SMP, resiko dia mau buka warung ini digabrol gitu. Iya. Wis ngerti apa? Iya. Bakal rugine ning ndi Ya, kan, pasti soalnya. ada kecurian sedikit ada lah ya pasti. Tapi nek pas ya saat pasar rezekine mbuh wae. Kadang piye lah ngono. Enek wae. Iya. Cukup wae. Ya nek buku ku ya paling resikone. Yang hilang-hilang atau nggak kembali ada aja pokoknya. Tapi tiba-tiba nambah juga. Nambah iso Mas juga. Dalam jangka waktu setelah corona itu hampir kita minim sekali nambah buku. Dulu sebelum masa-masa corona itu memang setiap bulan bahkan kita anggarin loh dari pengelola warung. Dulu yang mengelola aku sama Mas Fahri ya. Dulu kan waktu itu ada Mas Fahri, ada Gigi juga ikut bantu juga. Per bulan itu pasti kita anggarin beli buku lah, minimal 1 buku untuk menambah koleksi perpustakaan. Itu pun aku membeli biasanya juga ya sesuai minat bacaku, misalkan aku pengen baca gitu. Jadi biar bukunya juga terbaca gitu. Jadi nggak yang dibeli nggak kebaca gitu. Iya. Emang sih saiki ki apa seolah-olah minat baca ki mungkin ada yang bergeser ya ke yang digital ngono kae. Tapi aku yakin kenapa misal penulis atau sastrawan kui tetap membuat buku cetak. Dan mungkin juga kenapa penerbit menerbitkan
karya itu. Hmm. Yo kuwi wis seolah-olah satu masterpiece dan emang layak buat dicetak dengan istilahnya modal ya Mas. Jadi karya tulis yang udah dicetak yo emang wis apik ngono lho dan pasti itu bakal mengisi ilmu kita gitu. Jadi saiki wong-wong sing wis beralih ke digital yang tiap hari mungkin bakal selalu ada ngono kayak yang baru. Dan buku cetak kuwi yo apa tetap eksis sih. Iya. Dan menurutku yo kebiasaan-kebiasaan baru yang terlalu mudah mungkin ya perlu dikembalikan lagi sing hal-hal seolah-olah lebih tradisional lagi. Oh iya, termasuk buku cetak tadi ya. Buku cetak kuwi. Maksudnya hal-hal ngene iki lah. Iyalah. Dan maksudnya ini kan ya juga udah masuk ranah industri kan untuk industri buku. Iya. Kalau nggak ada buku cetak nanti Berihana gimana nanti karyanya kan ya. Iya. Malah rada dolan kok. Iya. Terus ada kawan kita juga yang berjualan buku nanti gimana nanti kan. Iya sih. Terus jadi apa ibaratnya yang ladang-ladang rezekinya kawan-kawan juga kan. Iya. Yang aku yakini nang kono sih. Mereka media-media kan terlalu semrawut ya, maksudnya entah kui hoax atau mungkin malah dan penyaringannya yang tidak ada filternya sama sekali, filternya masih minim lah ngono kayak. Jadi mungkin disusupi dengan hal-hal opo karo wong-wong ngono kayak sangat bisa. Tapi nek wis buku cetak iki mesti wis saringane apik lah. Kemana penerbit kuwi kan duwe apa kurasinya ya. Kurasi dhewe. Begitu sih. Iya. Kalau ini loh dari agenda-agenda warung pejalan yang berlangsung yang paling mbok sukai apa ya? Aku juga ingin ngulik ini dari sudut pandang dari sudut pandang yang datang ini kan gantian. Jadi ini aku sing dianu dia. Nenek aku sih Mas. Iya. Menarik kabeh ya dan maksudnya aku pun mengikuti maksudnya meskipun wis dilakukan berkali-kali mungkin satu kategori aku mesti wis ngrasake ikut ya. Ya misal ngopi buku ya kan. Kita membicarakan udah lama enggak ada itu ya. Oh iya udah lama enggak ada ya. Ngopi buku sing dhewe ngobrol ke karya-karya buku kuwi ya. Yang habis dibaca terus enek pengulas, enek kita audiens untuk bertanya tentang buku itu, pembahasan buku itu. Terus enek monolog pejalan ya kan. Wah, wis pirang naskah kuwi Mas, monolog pejalan kuwi. Nah, kemarin itu kita lagi mencoba pengarsipan lagi ya, maksudnya untuk ngumpulin arsip-arsipnya entah dari media sih paling, media poster. Terus dihitung-hitung kemarin sama teman-teman tuh hampir 17 naskah 17, lah. Ya. Yang itu ditulis oleh kawan-kawan sendiri ya, maksudnya bukan kita ngambil naskah yang udah jadi ya. Apalagi ya? Monolog pejalan kuwi. Terus yo musikan kayak apa? Biasanya masuk di ngopi bareng. Oh, ngopi bareng. Ya, ada satu narasumber yang nanti mengulas tentang konsen yang dilakukan aktivitasnya. Ada musik gitu kan. Iya, musik. Terus apa misal pas sopo aktivis kadang ya Mas ya. Nenek juga. Ya macam-macam. Apalagi tuh kegiatannya. Aku ada di Lali toh ya. Iya, aku ya ada di Lali juga. Yang camping. Monolog pejalan camp. Monolog pejalan camp ya. Sing berapa kali kita camp ya? 3 kali kayaknya. Dulu 1 tahun sekali dulu sih. 1 tahun sekali kan. Kau pernah ikut berapa kali lu? 2 ya kan. 2 atau 3 kali ya? Lupa aku juga. Ikut lah. Aku eling pas sampean gue sing dhewe kae lho Mas. Yang mana? Pas aku karo Mas Popon lho. Itu beda itu loh. Dulu itu kita yang di kios ya 2017 kita mencoba ulang tahun apa ya? Bukan, itu sebenarnya agenda naik gunung bersama gitulah istilahnya. Tapi sampai hari H tidak ada yang ikut. Udah biasa itu. Akhirnya naik sendiri lah aku. Naik sendiri. Tapi emang saat apa ya? Ada wis neteki sesuatu kudu dilakoni ya Mas ya. Iya. Maneman lho, maksudnya jenenge lanang sing dicekel opone ya. Ketika kita sudah yakin ingin melakukan sesuatu pokoknya jalani lah. Soal ada teman atau enggak gitu. Iya. Enggak masalah gitu. Harus tetap konsisten dengan apa yang kita omongkan yang sudah diyakini lah yang penting. Mungkin gue juga sing membangun warung pejalan di sudah ingin iki kayak. Sepertinya itu juga walaupun kondisinya tetap ya dinamikanya yang bukan bidon. Dinamika warung iki ya dadi ulo. Iya.
Iya, ketemu kamu di anu ya, pos 5 Gunung Lawu ya. Saya jalur Candi Ceto. Jalur Candi Ceto. Yang Adewe, kita pengalamannya mau giling kopi, malah rusak, ngulek kopi. pakai ulekan, akhirnya kopinya pedas. pedes. Popon Kocak. bersama Mas Popon Tit Handmade ya. Mas Popon Tit. Promo Tit Handmade. Ya aku urung ngobrol karo Mas Popon. Oh, harus diundang ke Spice harus itu. Wis kudu kuwi. Pengusaha muda dari Pati. Dari Pati sekarang udah menikah ya kan, Iya. hidup berbahagia di Jogja. Dan itu kita kenal di warung jalan juga tuh. Iya. Kita saling mengenalnya ya awalnya. Iya, pokoknya apa? Misal tak simpulkan ya, maksudnya aku ketemu Mas Rafiq ya kan. Ini nang pejalan. Oh, pusat semesta gini Cak Rian kamu ya, Lord Rian tapi sisi ya. Lord Rian tapi sisi. Habis ini harus diundang kan. Iya. Tapi sisi barang gue ya Iya. kan. Aku kenal Cak Rian yo. Seorang yang gawe tepi sisi malah ya kan. Oh iya, waktu dia masih Ini, Cak. rehab itu. Nah, Lord Rian pernah rehabilitasi di warung pejalan selama hampir setengah tahun waktu itu. Setelah terjadi hal-hal yang diinginkan. karena perkara gue ya. Dulu Hati ada sejenak ngopi. Iya sejenak ngopi itu salah satu kawan kita di UMS loh. Terus karena tutup akhirnya dia stay lama di warung pejalan yang waktu itu di Kuburan Mojo ya. Dan setelah selang berapa hampir setengah tahun lah rehab di warung pejalan akhirnya berhasil lagi membuat sekte baru di UMS kan. Iya. Sekte tepi sisi sekarang. Tepi dead sisi Ya, ya. tepi dead sisi. Wait, Guys, anyar meneh brandingnya. Iya. Tepi dead sisi. dan terus kuat dengan kegelapannya. Gelapan metal Dewe Rapopo. Oh, iya. Kuwi. Tapi berat Dewi Rawopo kuat hari ini. Dewi Rawopo. Sing tak ngene momen kuate Cak Rian wis Iya. sangar pole. Harus diundang itu loh nanti Harus di sih. Spice Pengen ID. aku, Iya. pengen kuwi. Tapi ya, aku kadang bingung Mas mau ngobrol apa. Mungkin karena dhewe ya bener Tak takoni ngobrol ya, ya. iya tak takoni. Heeh. Dari 4 tempat di warung pejalan nih. Dari pertama mana apa jenenge? Yang sekarang Taman Lansia ya. Taman Lansia. Kentingan. Taman Lansia Kentingan. Nah, itu digusur Satpol PP dulu ceritanya. Sampai kena gusurannya juga. Iya, aku pagi-pagi masih tidur nih ketok Satpol PP waktu itu. Dikasih surat, Mas ikut ngumpul di kantor apa namanya Pol PP dekat balai kota ya. Bakal digusur gitu. Aku nggak harus ramangkat wes boleh kontrak Alio ngono wes ngono wes. Akhirnya digusur ya. Sekarang baru dibangun apa namanya waterboom. Iya, waterboom ngono kae Iya. saiki. Terus yang kedua di Ngulon, Kuburan Mojo, Kuburan Mojo. Cina dekat Pak Kapung. Kayaknya itu Iya. yang paling anu ya. Paling lama ya. Paling lama dan mungkin banyak tahun ya? banyak kenangan ya di situ. 4 tahun. 4 Iya, tahun. Iya, 3 sampai 4 tahun 3 lah. sampai 4 tahun. Iya, di situ. Terus keempat di Sukoharjo. Palur Wetan, Palur Wetan. Mojo Sukoharjo, Labuan. Yang ikutnya Sukoharjo. Dari Surakarta pindah ke Sukoharjo. Sukoharjo. Heeh. Saiki Karanganyar. Saya Karanganyar. Yang di Sukoharjo itu juga ceritanya agak mengenaskan loh kita. Oh iya sih, Kita sih. sudah Ha. gotong royong bangun gubuk, semangat Kayak semangat. gini, Iya, kita toh. ceritakan buat teman-teman. Iya ya. loh. Jadi aku ngerti kan, aku ngerti Iya. ceritanya kan. Oke lah, samping kita ada masjidnya Mas. Iya. Nah, samping Berhadapan-hadapan malah. berhadapan lah antara warung dan masjid. Iya. Tapi ya pas posisi awal-awal nanti ame-ame akhir akur lah ya. Aku. Jadi kan ya masjid semisal ini acara ya kita gak rame. Iya. Semisal masjid lagi rampung acara ini ya lagi misal Bikin acara. bikin acara ngono kae. Akur lah ya. Akur. Terus iya Mas. Akur terus sebenarnya loh. Akur terus. Cuma ya, mungkin dari pihak yang punya ya, Oh, iya. ya terjadi miskomunikasi lah sebenarnya. Termasuk yang punya terus takmir masjid ibaratnya terus mungkin dengan aku juga ya saya Iya, iya. kegelan ya. Kita udah niat-niat bikin gubuk, motong bambu dari Mojo Gedang Iya, sampai iya. diangkut ke Palur kan. Iya. Butuh tenaga yang dibantu teman-teman juga ya gotong royong kita bareng-bareng waktu itu ya. Sampai akhirnya hampir di bulan baru bulan ke berapa itu 8 lah, bulan 8 terdengar ya. informasi bahkan tiba-tiba ditempelin lah tanah dijual gitu kan udah wah apa gitu. Ini barunya Ganti-ganti buka tapi dijual. tanah dijual ini ya. Terus akhirnya dibeli masjid dan tanpa informasi apa-apa aku dengarnya tiba-tiba di hari Jumatan dulu. Ya. Di Jumatan setelah selesai sholat Jumat apa ketua takmir masjid itu Iya, menyiarkan Ya kan gimana Mas? wah, tolong kamu pokoknya menginformasikan lah ke Iya. jamaah bahwa masjid sedang melakukan penggalangan dana untuk
pembelian tanah kosong di sebelah masjid. Wah, aku di-prank kan, rumah saya kayak di-prank. Tanah kosong loh, ini di tanah yang sedang dipakai oleh sepasang suami istri ya. Mencari nafkah ya. Dianggap tanah kosong ya. Setelah itu kayaknya aku males jamaah nih. Terus rata jumatan yang ngono, aku jumatanku pindah neng UNS malah gitu. Iya. Ya miskomunikasi sih. Yang punya juga mungkin nggak komunikasi juga. Akhirnya tanah itu ternyata disita sama bank karena hutang si pemilik itu nggak diangsur, disita oleh bank, dibeli sama masjid tanpa komunikasi tadi. Terus rumahnya sendiri juga dijual ke beda orang lagi. Wah, ruwet pokoknya. Ruwet. Terus akhirnya dapat tempat ini yang di Karanganyar. Jadi kita pernah di 3 kabupaten ya, di Solo, Sukoharjo, Karanganyar. Dari 4 tempat tuh di yang menurutku ya Mas ya, yang paling nyaman untuk ngopi iki. Sebenarnya kabeh duwe cerita dhewe-dhewe ya. Karena tetap yang paling tak senengin jalannya karena ruangnya kuwi, terus aku bisa ngobrol dengan bermacam-macam orang. Tapi secara tempat, semoga tempat sing iki, sing nang kene iki iso luwih apa ya, sustain lah, luwih iso terus nang kene. Karena nek ngomong ke tempat mungkin di antara 4 kui iki paling nyaman lah ya. Cocok lagi. Maksudnya kenyamanan, ke apa? Kehangatan. Kelonggaran juga nyaman. Iki sih. Nek secara ruang lah pokoknya iki sih. Barangkali nanti ada yang investor dengar kan dikasih invest apa untuk membeli rumah ini kan ya. Bisa sih. Tak tompo wes gitu. Serem gue. Iya, semoga sih nggak pindah-pindah. Capek pindah-pindah ya, Capek juga ya. Angkot-angkot. Tapi ya karena mungkin ada ya biasa juga ya. Biasa rekoso. Biasa rekoso mungkin. Terakhir kemarin pindahan 5 kali bolak-balik lah kita malah ya. Hujan-hujan. 5 kali angkut sampai kerikil-kerikil kita angkut. Ya, cerita yang menyenangkan pokoknya. Menyenangkan. Apa? Gimana ini? Space selanjutnya. Minum dulu, Luk. Minum mas, santai mas. Aku ganti bingung ya ngobrol karo sampean iki. Karena kita setiap hari ketemu, Luk. Iya, ada setiap hari ketemu. Apapun diobrolkan, gibah juga sering tiap hari. Tapi apa ya mungkin sing diharapke pendengar iki? Apa? Oke, Mas? Oh iya. Suka dukanya ya. Suka dukanya. Suka lah. Banyak sukanya we lah. Udah dukanya tak sebutnya. Suka ketemu banyak orang ya, maksudnya sering ketemu banyak orang, ketemu orang-orang baru juga tadi ya. Maksudnya pertemuan dengan orang baru itu menurutku juga satu hal yang memperbarui diri kita terus ya. Jadi ra kusut loh kita ini, ora jadi sesuatu yang kusut. Jadi ada hal baru terus masuk. Karena pikirku juga nggak ada yang konstan, maksudnya nggak ada yang apa ya, menetap podo terus loh. Iya. Maksudnya Lucky yang saiki bukan Lucky yang kemarin. benar. Walaupun beda 1 hari kita tetap ada perubahan lah. Entah dari pola pikir kita, entah dari bentuk badan kita, entah dari apapun. Mesti ada 1 hal yang berubah sekecil apapun itu. Ya berubah, bertambah atau berkurang. Ya LE berkurang. Jadi amin. Misalkan Jangmu sebenarnya ngomong, kok gue berubah? Ya mesti berubah. Lawang tiba-tiba aku sesuk tangi. Kecuali mati lagi rampung ya. Karena perubahan dia sukanya itu sih, banyak ketemu orang, banyak apa ya, teman-teman baru yang sering nginep di sini juga. Aku selalu seneng kalau ada orang yang nginep di sini ya. Asal nggak aneh-aneh. Ya, tapi pun meskipun meh aneh pun, ya kita tak tompo tetap lah ya. Kan kita ada pengalaman dulu yang mungkin bukan pengalaman duka sih, pengalaman menarik dulu yang waktu ada yang mengaku dosen geografi, mungkin pernah ketemu kamu yang mengaku kerja di National Geographic. Aku pokoknya ada satu momentum tuh ada orang yang datang, sering main, sering menginap, terus mengaku kerja di National Geographic, terus jadi dosen tamu di UNS, di UMS. Pokoknya sering lah, akhirnya sering nginep di situ. Terus tiba-tiba ada kawan nih, Mas Habib lah, Habib tahu ya. Mas Habib itu dulu masih kerja di apa namanya ya, kedai kopi di UMS dulu namanya. Tiba-tiba datang ngingetin aku sama temen, Mas kalau ada orang ini nginep di sini hati-hati Mas, ini udah di blacklist di kedai-kedai kopi yang lain Mas. Loh, lagi sering nginep ini Beb. Dia sampai Habib sampai wah.
cuma orang pejalan yang mau menerima siapapun gitu. Positifnya gitu. Ini tenan kayak apa? Nek Allah kan sangat adil dan Oh, iya. sangat Mas, sangat loh Mas. Heeh. Mesti wong sugih, wong miskin udane padha lho. Padha. Ya kan sing sugih tambah sugih. Kuwi kayak dadi Gusti iki ora mikir lho, sang ngarepol lho. Heeh. Apa maksudnya kuwi wis enek suratan sing dhewe kadang ra ngerti ya piye kuwi. Iya, iya. Maksudnya makanya kan berkah yang dikai Gusti iki dhewe ra mandang wah kuwi miskin banget tak misal apa Iya. ngene. Tapi embo ya Positive juga. thinking terus aja ya berarti ya. Iya. Dan koyo misal dhewe misal meh ngekeki lah ngono kae kan. Yo gak usah pandang-pandang bulu kudu Iya. wah kudu sing fakir miskin atau emang sing yatim piatu sing tak kei. Yo misal wong iki meskipun sugih tapi ternyata ra ndedit terus iya. bingung meh mangan opo ya wis kei mangan to yo ora Iya. kok repot gitu loh. Ya, itu hal yang sederhana banget ya. Makan gitu. Makan ngono kae ya sesimpel kuwi sih. Jangan pernah menolak makanan lu. Wis. Ya, harus kuwi penting kuwi. Aku eling masing sampean apa ngomong kayak kuwi ya. Iya, iya. Antara memberi dan meminta kuwi endi sing paling apik kan ngono kan pertanyaannya kan. Ternyata keduanya punya peran yang sama-sama penting ngono kan. Bukan yang memberi terus dia bakal dapat pahala terus yang anu yo entuk mangan entuk kenyang misal ya enggak juga semisal egone sing meh nompo keduwuren ya ora sido bersedekah no dan apa malah ya apa terlalu ego lah ya. Iya. Karena kan kono ki saat dhewe diberi sesuatu dhewe ngedun ke ego nang kono kan malah menurunkan lah merendahkan diri gak kudu sing wah ngopo kowe kok kayak aku enek kok misalnya Aku sugih kok. aku sugih kok Lanjut kaya aku. padahal ning kono ki enek wong sing kadang meskipun saeneke meh memberi sedekah dengan kuwi ngono kan ya Mas. Iya, iya. Dan kita yang menerima pun ya dapat berkah juga dari situ karena ada berperan penting juga nang kono kan. Ya itu yang aku pegang lu maksudnya aku pegang terus warung pejalan juga kan salah satu apa ya jadi rumah singgah gitu loh. Maksudnya yang aku pegang itu juga salah satunya maksudnya untuk ya kalau bisa memberi ya nggak apa-apa memberi ya. Bahkan kalau aku nggak punya apa-apa aku diberi orang bakal tak terima dengan ikhlas gitu. Maksudnya jangan sampai kamu menolak pemberian orang juga ya. Itu pernah ada cerita yang menarik gitu loh soal pemberian itu juga. Itu cerita dari Mas Randy ya. Randy terkenal ya, petani milenial kan. Petani milenial ya, di ngendi Bekonang ya? Mana Bekonang kan? Jadi Mas Randy itu pernah cerita ke aku gini. Dia kan nyantrik lama tuh di Pak Sugeng. Pak Sugeng mau ngasih Randy makan, cuma punya mie katanya. Gue Randy gaya ceritanya, mosok aku makan mie tok iya. Terus tiba-tiba Pak Sugeng ngomong katanya, aku kira ndek apa-apa Ren, aku pengen ngei kowe mie ya serane. Mosok yo mbok tolak katanya. Itu maksudnya korelasi sama obrolan gitu aja gitu. Sama lah sejajar, aku mengartikan pemberi dan penerima sebenarnya sejajar. Tanpa pemberi tidak ada penerima itu. Iya. Oh, penerima ya konteksnya sama rumah singgah tadi itu maksudnya aku juga tidak pernah mencoba belajar lah berarti sinau juga sih ora curiga karo termasuk pengalaman yang tadi loh yang ternyata sudah di blacklist orang di mana tadi ya terus nginep monggo walaupun aku nggak kenal misalkan atau barangkali ya direkomendasikan dari teman-teman lain untuk datang menginap gitu kan susah itu di era sekarang kecurigaan ini kayaknya terus di masjid wae dibuka mau pas sholat tok ya. Nah itu juga itu bentuk juga kecurigaan yang sangat besar ya di masyarakat modern saat ini. Takmir masjidnya curiga kalau jamaah ayo pemenang kita. Betul. Ya semacam itulah. Sesuai ya Mas ya. Tidak terasa ngobrolin ide itu tidak terasa loh. Jadi ini ada bendina ngobrol dan macam-macam ya Mas ya. Maksudnya ya saat ada pembaruan ada yang bisa sharing. Ini apa mana ada sharing. Dan durasinya lebih panjang loh, dari jam buka sampai jam tutup biasanya kan. Iya sekarang nanti jam 12 ya jadi malah. Nah intinya teman-teman Mas Sidik Batiar, aku kenal lama mulai dari pertama pejalan terus sampai sekarang dan alhamdulillah aku orang yang mungkin loyal juga lah ke sini karena yang emang aku butuhin adalah tempat untuk bertukar pikiran, ngobrol, bertemu banyak orang karena aku adalah makhluk sosial juga. Jadi aku sangat
perlu ngobrol wi, perlu Iya. bat wi. Jadi emang kuwi dadi modal sosialku juga lho, untuk emang ya mengalokasikan dana untuk bersosial itu sendiri. Nah, Terus pokoknya di pejalan banyak ruang-ruang lah ya untuk para teaterawan, para sastrawan ya kan, para musisi, terus macam-macam lah ya. pelawakwan. Pelawakwan, petani milenial. Iya. Jadi di sini tuh ya kita orang kecil ya kan. Iya. Orang terpinggirkan. kecil, tidak terpikirkan, tapi tenan. Kan misal mampir ning kene wonge sangar-sangar. Iya. Sangat kuliner koso pokoknya. Kuliner koso. Ini apa? Sugih wegah miskin apa meneh ngene Mas. Wah, itu petani milenial gitu. Tadi menyanyi wi. Sugih wegah miskin apa meneh ngene iki. Dan di sini juga jadi ini ada perpustakaan pejalan namanya. Kita bisa baca buku, bisa pinjam juga. Ya, yang benar kata adanya Mas Sidik tadi, hanya orang bodoh yang meminjamkan Iya. buku tanpa pakai syarat gitu. ya. Nggak apa-apa, aku jadi bagian orang bodoh itu loh. Iya. Kita menertawakan aja ya, Mas, Iya. ya. Lalu di sini juga jadi rumah singgah. Wes sapu ae lah, misal koin dedet, run dedet, ya mes singgah ya silahkan. Iya. Misal mungkin kosong, maksudnya ya, saat-saat kamu pun juga bisa apa? Ya nggak ribet juga, nggak perlu tempat yang seperti apa ya, kita dengan anu juga ya Mas ya. Heeh. Legowo lah ya. Kalau teman-teman mau singgah, mau mampir beberapa hari di sini. Kuis ya. Misal penasaran mending mampir dini aja lah ya Mas. Iya. Sekarang pokoknya pejalan di Benowo, Ringo, Ngeringo, Benowo, Karanganyar. Karanganyar. Dekat makam Mbah Minggir. Dekat makam Mbah Minggir, dekat UNS, deket lah, masih deket lah, masih terjangkau. Itulah teman-teman. Makasih yang udah dengerin. Ngerespon juga ya, gak masalah di komen, di like, di komen, terus jangan lupa di subscribe, dukung kita terus. Makasih buat nonton cerita orang-orang sekitar. Sampai jumpa di Ceos selanjutnya. Dadah.